Momen menyentuh antara pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan putrinya mencuri perhatian dalam parade militer di Pyeongtaek. Di kerajaan misterius Korea Utara, di balik tabir rahasia dan kekuasaan, terdapat satu kisah yang jarang diceritakan. Sebuah saga intrik politik dan spekulasi global yang melibatkan sosok yang diselimuti misteri. Diperkenalkan kepada dunia oleh legenda basket Dennis Rodman pada tahun 2013, Kim Joo-ah sejak itu menjadi sosok terkemuka di Korea Utara. Sejak debutnya pada tahun 2022, sering terlihat menemani ayahnya dalam berbagai acara, memicu spekulasi tentang potensinya sebagai pemimpin berikutnya di Korea Utara. Dalam video ini, kita akan menjelajahi kehidupan pribadi putri Kim Jong-un. Kenali Kim Joo-ah, bagian dari dinasti Kim yang memerintah Korea Utara selama 3 generasi sejak berdirinya. Warisan dimulai dengan Kim Il-sung, pendiri negara dan pemimpin pertama. Putranya Kim Jong-il kemudian menggantikannya dan memerintah untuk waktu yang lama hingga meninggal pada tahun 2011 ketika kepemimpinan diambil alih oleh Kim Jong-un, pemimpin tertinggi saat ini. Pada usia 42 tahun, Kim Jong-un dihadapkan pada berbagai desas-desus tentang kesehatannya. Namun informasi dari Korea Utara secara terkenal sulit diverifikasi. Namun satu hal jelas. Sejak akhir 2022, Kim Jong-un mulai melibatkan aktif putrinya yang masih muda, Kim Joo-ah, dalam acara resmi ketika ia baru berusia sekitar 9 tahun. Secara tradisional, pengenalan anggota keluarga di Korea Utara diartikan sebagai tanda suksesi. Dengan memperkenalkan Kim Joo-ah dalam acara-acara tersebut, Kim Jong-un memberi isyarat kepada dunia bahwa ia dapat memainkan peran penting dalam kepemimpinan negara di masa depan. Meskipun tidak dapat dipastikan bahwa ia akan menjadi pemimpin berikutnya, partisipasinya dalam acara-acara penting menunjukkan bahwa ia sedang dipersiapkan untuk posisi tersebut. Mengapa inklusi Kim Joo-ah dalam acara resmi begitu relevan? Nah, itu lebih dari sekadar simbolisme. Di negara yang sangat rahasia seperti Korea Utara, setiap tindakan dan penampilan membawa bobot besar dan direncanakan dengan cermat untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu. Kehadiran Kim Joo-ah di acara-acara ini adalah strategi untuk menunjukkan stabilitas dan kelanjutan dinasti Kim. Dengan memperkenalkannya kepada publik, komentator Korea Utara berusaha menyampaikan pesan kekuatan dan kekuasaan. Ini adalah cara untuk mengatakan, lihat betapa stabilnya kami. Sistem kami dapat bertahan untuk generasi mendatang. Koneksi yang luar biasa yang membawa Kim Joo-ah ke pusat perhatian adalah persahabatan yang tidak mungkin antara ayahnya, Kim Jong-un, dan mantan bintang NBA, Dennis Rodman. Pada tahun 2013, Rodman mengunjungi Korea Utara dan mengungkap keberadaan Kim Joo-ah selama wawancara dengan The Guardian. Pengungkapan ini membangkitkan minat internasional dan menerangi dunia rahasia keluarga Kim. Sejak saat itu, Kim Joo-ah menjadi figur yang dikenal, sering terlihat mendampingi ayahnya dalam berbagai acara. Profil dan penampilannya yang semakin terkenal telah memukau dunia, memupuk spekulasi tentang peran mungkin Kim sebagai pemimpin masa depan Korea Utara. Kim adalah orang yang luar biasa yang memiliki gairah untuk bola basket dan tertarik untuk memupuk kepercayaan dan pemahaman melalui olahraga dan pertukaran budaya. Pengungkapan yang dibuat oleh Dennis Rodman tentang Kim Joo-ah membangkitkan perhatian internasional dan mengungkap sekilas langkah tentang dunia pribadi keluarga Kim yang dikenal karena sifatnya yang tertutup. Namun, terdapat beberapa perdebatan tentang keakuratan nama Kim Joo-ah. Laporan dari Business Insider menyebutkan bahwa seorang mata-mata pensiunan Korea Selatan menyatakan bahwa Rodman keliru tentang nama anak itu selama wawancara dengan The Guardian. Menurut sumber ini, namanya kemungkinan adalah Yeonju dan kebingungan muncul dari salah paham antara Kim Jong-un dan Rodman.
Di sisi lain, Radio Free Asia mengungkapkan bahwa orang-orang di Korea Utara yang dipanggil Jua dipaksa untuk mengganti nama mereka yang menunjukkan bahwa nama asli yang diungkapkan oleh Rodman mungkin benar. Terlepas dari perbedaan pendapat tentang nama, pengungkapan keberadaan Kim Jua menandai momen penting dalam sejarah Korea Utara, memberikan pandangan langka tentang generasi mendatang dinasti Kim. Setelah pengungkapan itu, Kim Jua menjadi tokoh terkemuka, sering terlihat menemani ayahnya dalam berbagai acara, yang kemudian menimbulkan spekulasi tentang peran potensialnya sebagai pemimpin masa depan Korea Utara. Ditekankan bahwa diyakini Kim Jong-un memiliki dua anak lain, namun keduanya tidak pernah diperkenalkan ke dunia seperti Kim Jua. Ada desas-desus bahwa salah satu di antara mereka mungkin memiliki kecacatan yang lebih menegaskan potensi Kim Jua sebagai pewaris yang jelas. Koneksi dengan Dennis Rodman tidak hanya mengungkap keberadaan Kim Jua, tetapi juga menarik perhatian pada persahabatan unik antara Rodman dan Kim Jong-un. Hubungan yang tidak lazim ini menjadi sasaran kritik internasional, mengingat Rodman pernah dihujat karena keterlibatannya dengan pemimpin Korea Utara dalam situasi politik sensitif negara tersebut. Meskipun kontroversi tersebut, hubungan dengan Dennis Rodman masih menjadi aspek penting dari perjalanan Kim Jua sebagai pengingat dari kejutan-kejutan dalam diplomasi internasional dan hubungan pribadi. Namun, Kim Jua tidak sendirian dalam klaimnya atas takhta. Tokoh perempuan lain yang oleh beberapa orang dijuluki sebagai wanita terkuat atau paling berbahaya di Korea Utara adalah Kim Yo Jong. Sejak itu, Kim Yo Jong terbukti menjadi benar-benar seorang putri dari dinasti Kim dan Putri Merah dari Korea Utara. Dilahirkan pada tanggal 26 September 1947 di Pyongyang, Korea Utara, Kim Yo Jong merupakan putri bungsu dari almarhum pemimpin Korea Utara Kim Jong Il dan istri kedua Ko Yang Hui. Tumbuh dalam dunia tertutup keluarga Kim, Kim Yo Jong menghabiskan sebagian besar masa kecilnya bersama saudara-saudaranya di kediaman ibunya. Namun, hidupnya berubah ketika antara tahun 1996 dan Desember 2000, dia dikirim untuk belajar di luar negeri di Berna, Swiss. Di sana ia menghadiri sekolah umum Liebfeld-Steinholzli dengan nama Pak Mi Hyang. Pengalaman ini memungkinkan keterikatan yang lebih erat dengan kakak laki-lakinya yang lebih tua, Kim Jong-un, yang juga berada di Swiss pada saat itu. Ketika kembali ke Pyongyang, Kim Yo Jong melanjutkan studinya di Universitas Kim Il Sung, di mana ia meraih gelar sarjana dalam ilmu komputer. Prestasi akademisnya menunjukkan kecerdasan dan dedikasinya mempersiapkan jalan bagi karir politiknya di masa depan. Meskipun masa kanak-kanaknya mungkin tampak biasa pada pandangan pertama, penting untuk menyebutkan keadaan unik di mana Kim Yo Jong dibesarkan. Sebagai anggota keluarga Kim, dia diperkenalkan sejak dini pada kehidupan dalam rezim Korea Utara, yang tentu memengaruhi pandangannya terhadap dunia dan mempersiapkannya untuk tantangan politik yang akan datang. Karier politik Kim Yo Jong dimulai pada tahun 2007 ketika dia ditunjuk sebagai anggota junior Partai Pekerja Korea, WPK. Selama periode ini, dia bekerja di bawah bimbingan ayahnya, Kim Jong-il, atau bibinya Kim Kyung-hui, yang memiliki posisi berpengaruh dalam partai. Aktif dalam kampanye suksesi pewarisan ayahnya, Kim Yo Jong memainkan peran penting dalam Komisi Pertahanan Nasional dan Sekretariat Pribadi ayahnya, berkontribusi pada transisi kekuasaan yang mulus kepada saudaranya, Kim Jong-un. Dedikasinya dan loyalitasnya tidak luput dari perhatian. Diakui dengan bergabung dengan kelompok penasihat dan keluarga terpilih yang muncul di samping ayahnya dalam acara publik sejak Maret 2009. Awalnya tidak terlalu diperhatikan, Kim Yo Jong menarik perhatian pada September 2010 ketika dia turut serta dalam konferensi ketiga WPK.
Secara perlahan, kehadirannya yang anonim berkembang menjadi pengakuan publik. Pada Desember 2011, selama pemakaman Kim Jong-il, dia memimpin kelompok pejabat partai tinggi di samping saudaranya, menandai kenaikan posisinya yang menonjol dalam rezim Korea Utara. Selama beberapa tahun berikutnya, peranannya dalam partai terus berkembang. Pada Maret 2014, namanya disebutkan secara resmi oleh media negara ketika mengikuti pemungutan suara untuk Majelis Rakyat Tertinggi bersama Kim Jong-un. Dia kemudian menjadi pejabat senior di Komite Pusat PTC, mengkonsolidasikan posisinya. Mulai Oktober 2014, dia mengambil alih tanggung jawab negara saudaranya selama perawatan medisnya dan pada bulan berikutnya dia dilantik sebagai Direktur Deputi Pertama Departemen Propaganda dan Agitasi Partai. Peran ini memungkinkan dia berperan penting dalam pembentukan narasi seputar kepemimpinan saudaranya dan dalam mempromosikan kultus personalitas seputar keluarga Kim. Pengaruh Kim Yo Jong dalam rezim Korea Utara terus berkembang. Pada Oktober 2017, dia menjadi anggota cadangan Politbiro, menjadi wanita kedua yang namanya diangkat ke dalam organ pengambilan keputusan tersebut. Ada spekulasi bahwa kenaikannya ke posisi tinggi menandakan peran potensialnya sebagai calon pengganti saudaranya, Kim Jong-un. Sebagai figur kunci dalam Partai Pekerja Korea, Kim Yo Jong telah menjadi kunci dalam konsolidasi kekuasaan saudaranya dan dalam implementasi proyek idolatri untuk lebih meningkatkan kultus personalitasnya. Dia secara rutin menemani Kim Jong-un dalam kunjungannya di lapangan, memperkuat posisinya sebagai penasihat yang dapat dipercaya dan teman curhat. Pengaruh Kim Yo Jong meluas di luar batas-batas Korea Utara. Dalam beberapa tahun terakhir, dia mengambil peran sebagai utusan khusus, mewakili saudaranya Kim Jong-un dalam negosiasi diplomatik dengan negara lain. Salah satu contoh paling mencolok dari keterlibatan Kim Yo Jong adalah selama Olimpiade Musim Dingin 2018 yang diselenggarakan di Pyeongchang, Korea Selatan. Secara historis, dia hadir dalam upacara pembukaan, menjadi anggota pertama dari dinasti Kim yang berkuasa yang mengunjungi Korea Selatan sejak Perang Korea. Kehadirannya dalam acara tersebut menarik perhatian internasional yang signifikan dan menandai potensi pelonggaran hubungan inter-Korea. Selama kunjungannya, Kim Yo Jong bertemu dengan Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, dan menyerahkan surat yang ditulis secara pribadi oleh saudaranya. Pertemuan ini dan interaksi berikutnya antara kedua pemimpin tersebut dianggap sebagai langkah signifikan menuju dialog dan rekonsiliasi potensial antara Korea Utara dan Korea Selatan. Peran Kim Yo Jong sebagai utusan khusus berlanjut dalam acara diplomatik berikutnya. Dia menjadi bagian dari tim saudaranya selama KTT Korea Utara Amerika Serikat Singapura 2018 dan KTT Korea Utara Amerika Serikat Hanoi 2019. Keterlibatan Kim Yo Jong dalam negosiasi tingkat tinggi tersebut menunjukkan pengaruhnya yang semakin meningkat dan kepercayaan yang diberikan oleh Kim Jong-un. Selain berpartisipasi dalam KTT-KTT tertentu, Kim Yo Jong mengeluarkan pernyataan resmi atas nama Partai Pekerja Korea. Pada Maret 2020, dia merilis sebuah pernyataan saat menjabat sebagai Wakil Direktur Pertama Departemen Partai. Pernyataan-pernyataan ini adalah bukti dari peran yang semakin meningkatnya dalam pembuatan kebijakan luar negeri Korea Utara dan kemampuannya dalam mengkomunikasikan posisi rezim kepada masyarakat internasional. Keterlibatan diplomatik Kim Yo Jong tidak lewat tanpa kontroversi. Pada Januari 2017, dia dimasukkan dalam daftar warga yang secara khusus ditentukan oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat sebagai tanggapan atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Korea Utara. Penunjukan ini lebih menekankan keterlibatannya dalam aktivitas rezim dan kekhawatiran komunitas internasional terkait situasi hak asasi manusia di negara tersebut.
Sementara beberapa melihat peran diplomatis Kim Yo Jong sebagai petunjuk reformasi dan keterbukaan yang mungkin, yang lain tetap skeptis, mengingat keterlibatannya dalam rezim yang dikenal dengan kebijakan represifnya. Namun, keberadaannya di kancah internasional pasti meningkatkan visibilitas Korea Utara dan menimbulkan pertanyaan tentang masa depan negara itu. Kerapuhan rezim Kim Jong-un jalur dan awal kehidupan Kim Jong-un memberikan wawasan yang menarik tentang pembentukan seorang diktator. Dilahirkan pada awal tahun 1980-an, tahun pasti kelahirannya tetap menjadi misteri. Kim adalah anak Kim Jong-il dan Ko Young-hee, dua tokoh berpengaruh di Korea Utara. Sejak usia muda, Kim dipersiapkan untuk kepemimpinan, ditakdirkan untuk melanjutkan dinasti keluarganya. Sedikit yang diketahui tentang tahun-tahun awalnya, karena rezim mengontrol ketat informasi tentang para pemimpinnya. Namun, dipercayai bahwa ia menghabiskan sebagian masa kecilnya di Pyongyang, ibu kota negara, di mana ia menerima pendidikan terpilih. Kim Jong-il mengakui potensi anaknya dan memastikan bahwa ia mendapatkan pendidikan terbaik yang tersedia. Kim dikirim ke sebuah asrama di Swiss, di mana ia mengadopsi nama Park Un untuk menyembunyikan identitas aslinya. Di Swiss, Kim menjalani kehidupan yang terpisah dari rezim represif Korea Utara, terbukti sebagai siswa yang tenang, berbanyak humor, sambil merahasiakan identitas aslinya. Meskipun berusaha menjaga profil rendah, petunjuk tentang sifat sejati Kim mulai muncul. Ia dikenal sebagai penggemar bola basket, terutama dari legenda Michael Jordan. Minatnya pada olahraga menjadi bagian signifikan dari citra publiknya ketika ia berusaha memproyeksikan citra seorang pemimpin yang kuat dan karismatik. Setelah menyelesaikan studinya di Swiss, ia kembali ke Korea Utara untuk menjalani pelatihan militer yang menandai awal dari kenaikannya cepat dalam jajaran kepemimpinan politik dan militer. Dengan bimbingan ayahnya, Kim maju dengan cepat, meraih kepercayaan dan dukungan dari tokoh-tokoh kunci. Pada tahun 2011, kematian Kim Jong-il meninggalkan kekosongan kekuasaan di Korea Utara. Dengan usia hanya 27 tahun, Kim Jong-un mengambil gelar pemimpin tertinggi, menjadi generasi ketiga keluarganya yang menduduki posisi ini. Kenaikannya ke kekuasaan menimbulkan campuran rasa ingin tahu dan kekhawatiran di komunitas internasional yang mempertanyakan jenis pemimpin seperti apa yang akan ia menjadi. Sejak mengambil alih kendali, Kim memerintah dengan tangan besi, mempertahankan warisan represif keluarganya, membatasi kebebasan rakyat, dan menjaga kendali yang ketat atas negara tersebut. Rezimnya dikenal karena melanggar hak asasi manusia, termasuk represi politik, kamp kerja paksa, dan sensor. Meskipun masih muda dan tidak berpengalaman, Kim dengan cepat mengkonsolidasikan otoritasnya di Korea Utara dengan dukungan tentara dan anggota kunci elit pemerintah. Dengan menjaga hubungan yang erat dengan Tiongkok, rezimnya mengandalkan dukungan ekonomi dan politik yang diperlukan untuk menopang ekonomi rapuh negara tersebut. Setelah menjadi pemimpin tertinggi, Kim Jong-un segera bertindak untuk mengokohkan kekuasaannya dan menegaskan otoritasnya atas Korea Utara. Pemerintahannya ditandai dengan hubungan yang bergejolak dengan Amerika Serikat, dengan tuduhan dan negosiasi berisiko yang menarik perhatian global. Sejak awal, Kim telah menegaskan bahwa ia tidak akan mundur dalam menghadapi tantangan, menyatakan Amerika Serikat sebagai musuh terbesar Korea Utara dan berjanji untuk melindungi negaranya dari setiap ancaman yang dirasakan. Sikap agresif ini menyiapkan landasan untuk serangkaian peristiwa yang membentuk kepemimpinannya. Salah satu momen paling berkesan dalam hubungan Kim dengan Amerika Serikat adalah pertemuannya dengan Presiden Donald Trump. KTT historis ini menarik perhatian dunia dan menghasilkan harapan akan menurunkan ketegangan yang sudah lama antara kedua negara.
KTT pertama yang diadakan di Singapura pada tahun 2018 merupakan acara yang sangat dinantikan yang menyatukan dua pemimpin yang dikenal karena sifat mereka yang tidak dapat diprediksi. Selama pertemuan itu, Kim dan Trump langsung bernegosiasi tentang masalah seperti denuklirisasi dan bantuan sanksi ekonomi. Sementara dunia memperhatikan, para pemimpin bertukar ramah tamah dan janji-janji tentang era kerja sama yang baru. Namun, hasil KTT tersebut tidak mencapai harapan tanpa kesepakatan konkret yang dicapai. Meskipun tanpa kemajuan signifikan, Kim dan Trump berhasil menjaga hubungan yang relatif bersahabat, bertukar surat dan menunjukkan saling menghargai. KTT kedua yang diadakan di Hanoi pada tahun 2019 bertujuan untuk melanjutkan momentum pertemuan pertama. Namun, sekali lagi, negosiasi berakhir tanpa kesepakatan, menimbulkan keraguan tentang komitmen Kim terhadap denuklirisasi. Selama kontaknya dengan Amerika Serikat, Kim menunjukkan kecerdasan dalam diplomasi dan taktik negosiasi. Dia menggunakan ancaman nuklir sebagai alat tekanan, mengadopsi strategi resiko untuk mendapatkan konsesi dari komunitas internasional. Pendekatan ini membuat dunia tergantung, takut akan kemungkinan konflik nuklir. Selain hubungannya dengan Amerika Serikat, Kim menjalin aliansi erat dengan Tiongkok. Kedua negara ini memiliki sejarah yang kompleks, dengan Tiongkok memberikan dukungan ekonomi dan politik yang vital bagi Korea Utara. Kemitraan ini memungkinkan Kim berlayar di dunia internasional dengan tingkat kepercayaan yang relatif, menyadari bahwa ia memiliki sekutu yang kuat di sisinya. Meskipun ketegangan dan negosiasi yang tidak berhasil, kendali Kim atas kekuasaan tetap kuat di Korea Utara. Dia terus menekan oposisi dan menjaga pengawasan ketat terhadap media dan sarana komunikasi. Pemerintahannya ditandai oleh pelanggaran hak asasi manusia, termasuk laporan represi politik, kamp kerja paksa, dan sensor. Spekulasi terkait kesehatan Kim Jong-un dan stabilitas rezim telah menjadi sumber ketertarikan dan kekhawatiran yang konstan. Sifat rahasia kepemimpinan di Korea Utara ditambah dengan minimnya informasi yang tersedia telah menimbulkan banyak desas-desus dan teori tentang kesejahteraan Kim dan masa depan negara. Pada tahun 2021, penurunan berat badan yang signifikan Kim mengundang kekhawatiran di antara penduduk Korea Utara dan komunitas internasional. Banyak yang menggambarkannya sebagai kurus, memunculkan pertanyaan tentang kesehatannya dan stabilitas rezim. Perubahan mendadak dalam penampilannya memberi makan rumor tentang masalah kesehatan yang mendasar, dengan laporan bahwa dia telah menjalani operasi jantung. Namun, informasi tersebut tetap tidak terkonfirmasi karena rezim dengan ketat mengontrol rilis rincian tentang para pemimpinnya. Ketidakpastian tentang kesehatan Kim menimbulkan spekulasi tentang rencana suksesi di Korea Utara. Sebagai pemimpin rezim dinasti, masalah siapa yang akan mengambil alih kekuasaan setelah Kim sangat penting. Pada November 2022, Kim secara publik memperkenalkan putrinya, Kim Joo-ah, memunculkan spekulasi tentang peran potensialnya di masa depan negara. Inisiatif ini menambah kompleksitas pada dinamika politik Korea Utara yang sudah rumit. Pada Februari 2023, Kim menghilang dari publik selama 36 hari, semakin meningkatkan keraguan tentang kesehatannya. Kehadiran mendadak pemimpin tertinggi tersebut menimbulkan kekhawatiran tentang stabilitas rezim dan potensi perselisihan kekuasaan yang bisa muncul selama absennya. Namun, Kim kemudian muncul kembali, mendesak negaranya untuk bersiap perang. Kembalinya diikuti oleh parade militer yang menampilkan jumlah rudal balistik antarbenua ICBMs terbanyak yang pernah terlihat di Korea Utara, sebuah demonstrasi kekuatan yang berdampak di komunitas internasional. Uji coba terus-menerus rudal dan demonstrasi kekuatan militer meningkatkan kecemasan global tentang niat Korea Utara.
Komunitas internasional mengamati perkembangan tersebut dengan cermat, menyadari bahwa upaya rezim untuk senjata nuklir merupakan ancaman signifikan bagi keamanan regional dan global. Sifat rahasia rezim ditambah dengan minimnya informasi memicu gosip dan dugaan. Dunia mengikuti dengan kekhawatiran perkembangan situasi, mengetahui bahwa perubahan substansial dalam kepemimpinan Korea Utara bisa berdampak global. Di negara rahasia dan terisolasi Korea Utara, kekuasaan telah tetap dipegang oleh keluarga Kim selama beberapa generasi. Dinasti Kim berasal dari akhir Perang Dunia II dengan pendiri negara Kim Il-sung berkuasa. Dilahirkan pada tahun 1912, Kim Il-sung adalah pejuang gerilyawan yang berperang melawan pendudukan Jepang di Korea dan kemudian bertempur bersama Uni Soviet selama Perang Dunia II. Setelah perang, Kim Il-sung mengkonsolidasikan kekuasaan atas apa yang menjadi Korea Utara. Pada tahun 1948, ia secara resmi menjadi pemimpin Republik Demokratik Rakyat Korea yang baru terbentuk. Meskipun ia terpilih sebagai presiden baru pada tahun 1972, Kim Il-sung efektif mengendalikan kekuasaan negara sebagai Perdana Menteri sejak berdirinya. Kim Il-sung memiliki beberapa istri dan anak, tetapi jumlah tepat keturunannya tetap tidak pasti karena sifat rahasia rezim. Namun, dipercayai bahwa ia memiliki 2 orang anak, termasuk anaknya Kim Jong-il dari istri pertamanya, Kim Jong-suk. Ia juga memiliki 3 orang anak dari istri keduanya, Kim Song-ae, dan terdapat gosip bahwa ia memiliki anak lain dari hubungan di luar nikah. Setelah Kim Il-sung meninggal pada tahun 1994, putranya Kim Jong-il mengambil alih kekuasaan. Dikenal karena sifatnya yang tertutup, Kim Jong-il memerintah Korea Utara dengan tangan besi hingga kematiannya sendiri pada tahun 2011, mengikuti kebijakan militarisme terlebih dahulu atau Songun, mendahulukan sektor militer dibanding sektor lain dalam masyarakat. Setelah kematian Kim Jong-il, putra bungsunya, Kim Jong-un, mengambil alih kepemimpinan. Kim Jong-un dengan cepat mencuri perhatian dengan uji coba rudal dan konfrontasi cairnya dengan pemimpin dunia, terutama Presiden Donald Trump. Ia menjadi wajah Korea Utara bagi dunia, tetapi detail tentang keluarganya tetap dibungkus dalam misteri. Sama seperti ayah dan kakeknya, Kim Jong-un menyembunyikan informasi penting tentang keluarganya dari publik. Meskipun memiliki saudara laki-laki yang masih hidup, Kim Jong-chol, dan mungkin 2 anak, kemungkinan besar tidak ada yang akan mengambil alih kepemimpinan. Masalah suksesi sangat menggantung di atas Korea Utara saat negara itu menghadapi tantangan untuk menentukan siapa yang akan mengambil alih kepemimpinan jika Kim Jong-un meninggal. Gosip tentang kesehatan pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un juga menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang mungkin menggantikannya jika ia meninggal. Garis suksesi di Korea Utara dihadapi dengan berbagai kendala, termasuk ketiadaan pewaris yang jelas. Meskipun Kim Jong-un memiliki seorang saudara laki-laki hidup, Kim Jong-chol, dan mungkin 2 anak, tidak mungkin salah satu dari mereka mengambil alih kepemimpinan. Kim Jong-chol, saudara tertua Kim Jong-un, pernah dianggap sebagai calon pengganti ayahnya, Kim Jong-il. Namun, dia dikabarkan ditolak untuk kepemimpinan karena kekhawatiran tentang kesesuaiannya. Beberapa laporan bahkan menggambarkannya sebagai cewek manja. Sebagai hasilnya, skenario suksesi menjadi tidak pasti. Calon pengganti lainnya adalah Kim Jong-nam, saudara tiri Kim Jong-un. Namun, hidup Kim Jong-nam tiba-tiba terhenti pada Februari 2017 ketika dia dibunuh dalam rencana yang dirancang dengan hati-hati. Pembunuhan tersebut yang diduga dirancang oleh agen Korea Utara menimbulkan keraguan tentang stabilitas rezim dan ancaman potensial terhadap pemerintahan Kim Jong-un. Di tengah ketidakpastian, perhatian beralih ke adik perempuan Kim Jong-un,
Kim Yo Jong, yang muncul sebagai anggota favorit keluarga dan dijuluki sebagai wanita paling berkuasa di Korea Utara. Pada tahun 2017, Kim Jong-un menunjuknya sebagai Kepala Departemen Propaganda Partai Buruh Korea, memperkuat posisinya dalam rezim. Kim Yo Jong mewakili rezim dalam berbagai acara internasional, termasuk Olimpiade Musim Dingin 2018 di Pyeongchang, Korea Selatan. Keberadaannya di dunia global menimbulkan spekulasi tentang potensinya sebagai pengganti. Namun, masih tidak jelas apakah Korea Utara akan memperbolehkan pemimpin perempuan karena negara tersebut secara tradisional dipimpin oleh tokoh-tokoh laki-laki. Faktor lain yang memperumit garis suksesi adalah keberadaan anak-anak Kim Jong-un. Meskipun pemerintah Korea Utara belum secara resmi mengonfirmasi keberadaan mereka, intelijen Korea Selatan menyarankan bahwa Kim Jong-un memiliki 3 anak kecil, dengan anak tertua adalah seorang anak laki-laki. Namun, usia mereka yang masih muda dan kerahasiaan yang melibatinya membuat kemungkinan mereka segera dipilih untuk memerintah menjadi tidak mungkin. Menariknya, satu-satunya informasi yang diketahui publik tentang anak-anak Kim Jong-un berasal dari mantan pemain basket Amerika, Dennis Rodman, yang mengembangkan persahabatan kontroversial dengan Kim Jong-un. Rodman mengklaim telah memegang anak kedua Kim, seorang anak perempuan bernama Jo Ae. Namun, kebenaran dari klaim-klaim ini tetap tidak pasti. Perebutan kekuasaan di Korea Utara dapat memiliki dampak signifikan bagi negara dan dunia. Kurangnya pewaris yang jelas bagi Kim Jong-un menimbulkan kekhawatiran tentang stabilitas dan kelangsungan rezim. Mari kita telusuri dampak potensial dari perebutan kekuasaan di Korea Utara. Secara internal, perebutan kekuasaan bisa mengakibatkan ketidakstabilan politik dan faksionalisme di antara elit pemerintah. Berbagai faksi akan bersaing untuk kontrol yang dapat menyebabkan konflik dan bahkan kekerasan. Skenario ini akan mempengaruhi fungsi pemerintahan dan dapat menciptakan kekosongan kekuasaan, menjadikan negara rentan terhadap pengaruh eksternal. Tentara Korea Utara yang merupakan kekunci fundamental rezim bisa memiliki peran penting dalam pertarungan ini. Berbagai faksi bisa mencari dukungan militer, menciptakan perpecahan dalam angkatan bersenjata. Kesetiaan tentara pada faksi tertentu bisa menentukan hasil dari perebutan kekuasaan tersebut. Ketidakstabilan di Korea Utara akan memiliki dampak signifikan pada negara-negara tetangga dan komunitas internasional, meningkatkan kekhawatiran tentang kendali dan keamanan senjata nuklir dan aset militer lainnya negara tersebut. Situasi ini akan menjadi ancaman yang cukup serius bagi stabilitas regional.